Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di Kampus Taklim Ma'rifat Gresik Balung Panggang. Judul yang kita angkat kali ini adalah ternyata salah satu guru zahirnya Nabi Muhammad adalah seorang beragama Nasrani. Zaman Nabi Muhammad muda, agama terakhir adalah agama dari syariat Nabi Isa. Dan jarak kerasulan Nabi Isa dan Nabi Muhammad kira-kira 571 tahun. Sering saya sampaikan, ada Rasul pembawa kitab dan ada Rasul pembaca kitab. Pembawa kitab berarti zamannya mengalami perubahan. Maka kitabnya secara syariat berubah. Karena zamannya, kitab dunianya akan selalu berubah mengikuti hukum ruang dan waktu. Nah, sesuai judul yang saya angkat ya, ternyata salah satu guru zahirnya Nabi Muhammad adalah seorang pendeta atau imam Nasrani. Guru zahir ya, sedangkan guru rohani pada semua nabi dan rasul adalah nur Allah yang dibawa oleh malaikat Jibril, kemudian terhantar lewat seorang manusia. Jadi antara Allah, nur Allah, malaikat Jibril dan manusia yang membawanya. Yang dulu disebut Guru Krishna, Atman dan Tuhan. Guru Siddhartha Gautama, Buddha dan Tuhan, Sang Hyang Widi misalkan ya. Atau juga di zaman Nabi Isa, Roh Kudus dan Allah Bapa. Guru yang sebenarnya bukan Roh Kudus ya, tapi Nur Allah yang dibawa oleh Roh Kudus, kemudian sampailah kepada Nabi Isa. Antara Allah, nurnya dibawa oleh malaikat dan ujung zahirnya adalah wujud seorang manusia. Nah, inilah ya konsep agama yang hilang ya, yang nggak lagi ngeling, nggak lagi nyambung. Sementara zaman sekarang ya, banyak umat Islam mengolok-ngolok agama Nasrani, betul ya? Dan agama Nasrani mengolok-ngolok agama Islam. Di sini ada tulisan, ya kebetulan ini di YouTube, di Facebook, di Google ya, biar kita nggak gagap ya, atau merespon salah ya. Kami bacakan ya. Bahwasanya ya,
Dan ntar saya terangkan lagi dari atas. Nama salah satu guru zahirnya Nabi Muhammad adalah Warokoh bin Naufal. Beliau adalah seorang imam ruhaniawan agama Nasrani. Dan beliaulah yang meyakini kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Usai mendengarkan Nabi, Warokoh bin Naufal ini berkata, cuman bahasa Arab, saya kan nggak bisa bahasa Arab ya. Waladzi nafsi biyadih innaka lanabiyyun hadhihi ummati walaqad ja'aka ana musul akbaru alladzina ja'a Musa wa inna qaumaka sayukadzibunaka wa yudhunaka wa yukhrijunaka wa yuqatilunaka. Yang artinya, demi Tuhan yang jiwaku dalam genggamannya, ini seorang Nasrani loh ya, sungguh engkau Muhammad adalah nabi umat ini. Ya, umat ini ya. Berarti zaman itu ya. Telah datang kepadamu An-Namus Al-Akbar, malaikat Jibril ya, yang pernah datang kepada Musa. Sungguh, nah ini yang horor ya, kaummu akan mendustakanmu, mengganggumu, mengusirmu, dan memerangimu. Kurang apa coba? Kaummu sendiri, orang-orang di sekitarmu, lingkunganmu akan mendustakanmu, mengganggumu, mengusirmu, dan memerangimu. Mendengar ucapan Warokoh tersebut, Nabi bertanya tentang pengusiran yang akan menimpanya. Maka Warokoh menjawab, tidak ada seorang pun yang membawa risalah kebenaran yang serupa dengan Nabi Muhammad kecuali akan diusir, dimusuhi, diperangi. Bahkan Warokoh sendiri bersedia membela dengan sekuat tenaganya bila usianya mencapai pada masa itu. Ini saat Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama. Dan ternyata yang menjelaskan itu adalah seorang pendeta imam Nasrani. Bahkan beliau menyampaikan seumpama hari kebesaran itu akan datang di mana semua orang akan membenci Nabi Muhammad, mengusir, memerangi, aku akan membela sekuat tenaga. Loh. Seorang Nasrani loh ya. Nah, tetapi perlu diperhatikan ya, Allah yang ke dunia adalah nurnya, dan nurnya dibawa oleh malaikat Jibril ya kepada manusia. Yang manusia itu ada wujudnya enggak? Ada wujudnya. Termasuk diantaranya di dalam cerita ya, yang membaiat Nabi Muhammad adalah Sayyidina Abu Bakar. Sama halnya yang membaptis Nabi Isa adalah Yohanes loh. Aneh gak? Nah, tetapi guru rujukan rohaniahnya ternyata adalah Warokoh bin Naufal. Beliau adalah sepupunya Siti Khadijah ya. Jadi Siti Khadijah punya paman, nah itu punya anak namanya Warokoh bin Naufal. Nah, cuman udah sepuh ya. Mungkin Khadijah anak terakhir lah ya. Naufalnya anak pertama ya. Warokohnya anak pertama. Jadi umurnya sudah sepuh gitu. Nah, dari pola ini ya coba ya. Pada saat itu agama terakhir apa? Nasrani. Ya. Islam sudah ada belum? Belum. Ya.
ketika zaman Nasrani yang rusak, ketika orang-orang tidak mengakui sambungan wasilah, atau dalam bahasa dulu itu trinitas, maka orang taunya hanya syariat Nasrani. Dan begitu ada orang yang telah mencapai pencerahan ya, kesempurnaan arwah, bahkan umat Nasrani yang ahli syariat pasti akan memusuhi orang ini, betul ya? Makanya disampaikan oleh Waraqah ya, tidak ada seorang pun yang membawa risalah kebenaran yang serupa dengan Nabi Muhammad kecuali akan diusir, dimusuhi, diperangi. Padahal membawa risalah ya, tapi karena dianggap asing bagi orang-orang Nasraninya. Karena umat Nasrani saat itu sudah nggak butuh trinitas. Ceritanya memang paham, ada Roh Kudus, ada Allah Bapa, ada Anak Allah. Tetapi siapakah penyambung wasilah di zaman jauh di zaman setelah Nabi Isa, betul ya? Kalau dulu zaman Nabi Isa nggak masalah, pembawa wasilahnya adalah Nabi Isa. Tetapi setelah berlindungnya Nabi Isa, ternyata jarak 571 tahun dengan Nabi Muhammad. Itulah mulai umat Nasrani mengalami kemunduran. Dan akhirnya tidak ketemu siapakah Rasulun min anfusikum. Persis ya dengan zaman ini? Persis. Zaman ini pun semua orang mengagungkan Nabi sekaligus Rasulullah Muhammad yang ada di 1500 tahun yang lalu. Yang tahunya hanya cerita jasmaniah, nggak ada sambungan rohaniah. Maka mereka kenal cerita Nabi Muhammad, tetapi kira-kira kenal nggak akan Rasulullah Muhammad? Tidak kenal, ya. Padahal Nabi Isa lewat baptis, Nabi Muhammad lewat baiat. Nah sekarang umat Islam yang mengaku Islam di luar, ada nggak yang paham baiat? Ada nggak paham dengan Rasul min anfusikum zaman ini? Paham dengan wasilah yang dibawa oleh Rasul? Mereka merasa bisa beribadah, zikir dan doa dengan cara mereka sendiri. Lah kira-kira kalau manusia bisa langsung kepada Allah, lah kira-kira kenapa Allah kok kirimkan Rasul? Rasul itu apa sih? Utusan atau wakil. Berarti antara dimensi manusia dan dimensi Allah harus ada utusan di tengah-tengahnya. Wajar ya? Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Nah, zaman Nabi Muhammad ketika zaman Nasrani telah usang ya dan rusak, maka seorang imam Nasrani pun menyampaikan, kau nanti akan diusir, difitnah, diperangi, dan dimusuhi loh. Coba ya. Seorang Nabi Muhammad, saya tanya, dakwahnya sopan apa enggak sopan? Sopan. Orangnya baik, rendah hati atau sombong kayak Mr. TM? Baik hati beneran ya. Orang yang ngomongnya baik, rendah hati itu loh, dimusuhi, diusir, diperangi, coba ya. Lah apalagi Mr. TM ya, kalau misalkan dia dakwah di zaman itu ya, ngomongnya goblok-goblok, wah marah semua orang, betul gak? Nah, cuman kalau dakwahnya Mr. TM di zaman ini 2024, ilmiah, biar tak goblok-goblokan mereka diam, betul gak? Tapi saya dimusuhi banyak orang gak? Dimusuhi. Tapi saya ngaku Nabi? Tidak. Saya ngaku Rasul? Tidak. Tidak, saya cuman muridnya saja, betul gak? Yang Rasulullah itu guru saya loh. Udah jelas gini kok saya nggak ditangkap. Katanya nggak ada lagi Rasul, gitu. Setelah Nabi Muhammad. Loh saya bilang ada loh. Kenapa saya nggak ditangkap? Loh komitmen dong mui, gitu.
Katamu kan nggak boleh ada yang menyampaikan ada Rasul setelah Nabi Muhammad, betul nggak? Loh, saya bilang ada kok loh. Ya harusnya kau nangkap saya. Kenapa kau nggak tangkap-tangkap? Ah, kau itu pelin-pelan kok Mui, betul nggak? Masa sama aku aja takut, betul nggak? Oh, aku cuma sendirian loh. Aku galak nggak? Enggak. Kenapa takut? Ya? Ya? Aneh ya? Katanya kalau yang menyampaikan ada Rasul setelah Nabi Muhammad, aliran sesat. Loh, aku bilang ada. Loh, berarti kan saya dituduh sesat. Tinggal tangkap. Biar ada pekerjaannya gitu loh. Nah, tetapi kita sidang yang benar. Kira-kira logis gak apa yang saya sampaikan itu? Ya kan? Nah, nggak usah jauh-jauh. Kita berpegang sama dalil Quran maupun hadis. Ayatnya ada nggak? Nah, saya bilang ada dan saya bisa tunjukkan siapa orangnya, kan gitu kan? Kalau kau kan nggak tahu siapa orangnya, makanya saya kasih tahu. Makanya tangkap dulu saya. Biar ada pekerjaan mula. Jatman, Mui, ulama, kiai, ustadz, Gus Buya Habib, ya tangkepen aku, baru tak citani. Lungguh kene ya, sing rapi, lungguh kene ya, kudu sing mesem, tak ceritani nabi-nabi, ya toh? Ya bukan? Wah, nuwakal nakal, Mui, ulama, kiai, bandel-bandel tuturane loh, caca. Angel ya? Dari aku salah loh, ya tinggal tak tenteni, salahku no endi, sing bener piye, gak ada nongol ya. Ya ternyata salah satu guru zahirnya Nabi Muhammad adalah seorang imam pendeta Nasrani. Lebih ge, kamu gak bingung ge, betul gak? Tetapi ingat ya, Nasrani saat itu sudah kehilangan sambungan wasilah. Ada nggak wasilahnya? Ada. Tapi orang-orangnya sudah nggak mengakui itu lagi. Paham ya? Makanya begitu ada yang menerangkan kitab syariat, adanya orang yang membawa kitab, yaitu mushaf Quran, maka akan dianggap bid'ah. Betul nggak? Muhammad, kenapa kau membawa ajaran-ajaran baru lagi seperti itu? Bukankah kita ngikut saja akan apa yang dikerjakan orang-orang tua kita dahulu? Betul nggak? Persis nggak dengan kata-kata orang? Dikiranya ini aliran baru, agama baru, betul nggak? Enggak, dari dulu ya seperti ini. Betul nggak? Baiat semua nabi dan rasul ada nggak baiatnya? Loh, ada. Ya. Jadi diturunkan Rasul pembawa kitab pasti dalam keadaan zaman yang telah rusak. Yaitu tidak mengakui sambungan wasilah. Padahal wasilah itu dibawa oleh siapa? Ya Rasul. Nah ini ya. Namanya adalah Warokoh bin Naufal. Jelas toh? Silakan dibuka ya. Di Google. Nah. Tapi kenapa Nabi Muhammad pun tidak mau disamakan dengan umat Nasrani saat itu? Padahal umat Nasrani dari siapa? Allah lewat Nabi Musa, Nabi Isa, betul nggak? Kenapa Nabi Muhammad nggak mau disamakan dengan umat Nasrani? Karena saat itu umat Nasraninya telah rusak. Paham? Lah kalau saya misalkan ya menyampaikan Islam sekarang telah rusak dan saya nggak mau disamakan dengan atribut dan karakter-karakter dengan keislaman-islaman. Saya nggak mau, boleh nggak? Boleh. Saya nggak mau disebut ulama kiai Ustadz Gus Buya Habib tapi dipanggil Mister. Saya pakai topi nggak mau pakai kopiah, boleh nggak? Boleh ya. Karena Islam orang-orangnya praktek agamanya telah rusak. Sudah jelas kau disuruh mencari wasilah. Nah, wasilah masih ada Rasulnya. Dan hampir semua umat Islam sekarang tidak ada yang mau mengakui akan Rasul zaman ini. Betul nggak?
Bahkan nggak ada yang mencari wujudnya Allah dan wujudnya Nabi Muhammad Rasulullah di zaman ini. Betul nggak? Mereka lebih nyaman mengakui Nabi Muhammad Rasulullah zaman lalu 1500 tahun yang lalu yang tidak mereka kenal. Padahal Rasul ada nggak setiap zaman? Ada. Ayatnya ada ya. Jadi mudah-mudahan MUI ada greget ya. Ayo semangat dong. Ayo MUI tepuk tangan. Ayo kita belajar tepuk tangan pramuka ya. Prok 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 prok. MUI yang semangat. Prok 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 prok. MUI yang greget. Prok 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 prok. Luar biasa. Supporter MUI ya. Supporter gak? Supporter gak? Tepuk tangan MUI. Nah ya. Jelas ya. Kepada ulama Kiai Ustadz Gus Buya Habib supaya mereka bergairah. Prok 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 prok. Luar biasa ya. Wah disemangati lho rek, masa sik melempem ya. Heh, kok ditonton wong akeh. Mosok sitok era sing metungul ya gak lho? Lho mosok wong kesepi kabeh. Aduh ya. Ya, walaupun ternyata gurunya Nabi Muhammad adalah seorang Nasrani, tetapi Nabi Muhammad tidak mau disamakan dengan orang-orang Nasraninya. Betul nggak? Nah, karena apa? Orang-orang Nasraninya adalah Nasrani yang syariat. Sedangkan gurunya adalah Nasrani yang hakikat. Cocok dengan uraian Mr. TM. Nah, rusaknya agama ketika hakikatnya telah hilang dan luntur hanya menjadi syariat saja. Zaman ini semua orang cita agama tapi nggak ada yang menerangkan metodologi jalan wasilahnya. Betul nggak? Wes gak ono, cuman Mr. TM tok. Tapi yang musim Mr. TM banyak nggak? Banyak. Yang nyinyir banyak nggak? Banyak. Persis seperti yang disampaikan oleh Warokoh bin Naufal. Sama ya? Sama. Nah, jadi demikian ya. Walaupun Nasrani itu benar, ternyata Nabi Muhammad tidak memakai syariat agama Nasrani. Karena beda 571 tahun. Saya tanya, syariat Nabi Isa benar nggak? Benar. Bagus nggak? Bagus. Kenapa kok nggak dipakai Nabi Muhammad? Betul nggak? Betul. Karena tidak cocok lagi. Paham? Paham. Nah, syariat Nabi Muhammad yang zaman 1500 tahun yang lalu, kenapa nggak dipakai oleh Mr. TM? Ayo, karena nggak cocok lagi. Ayatnya di situ misalkan ya ada onta, di sini nggak ada onta. Bidadari, oh sini sudah ada doli, gitu. Ya enggak? No kono ya, ada iming-iming ya, apa buah-buahan, no pasar lo wake, no kene lo wake. Ayo, rambutan di rambutan, ada nggak? Salak, manggis, jeruk, duku, lo, anggur, melon, semongko, no kene no kabeh. Wes gak usah mlebu surga ya. Wes no kene wae cukup nek perkara buah-buahan iki gak? Terus airnya mengalir 24 jam, betul nggak? Ya enggak lo? Taman-taman hijau, ngarep pun taman hijau. Ah, tamu gak kepin surga ya. Gak usah golek surga, no kene sakeh ya. Ya enggak? Doli sakeh wedokane to. Ya enggak? Wis. Daripada surga khayalan itu, guyon ojo temenan Pak Tamin. Mari ini, Bang berarti boleh kendoli, gak oleh ya. Ya, ambil sampean ra duit nek kono bayar, gitu. Bayar Pak Agang. Tapi wonge api-api kok. Nek dilewati tuh, Mas mampir Mas, monggo lho. Cek sopane wong kene iki. Ternyata dodolan itu ora gratis ya, cocok ya. Kasih pikir ya. Kasih pikir ya. Paham ya?
Ketika agama itu rusak agama apa? Lunturnya metodologi wasilah. Maka manusia dan Tuhan itu gak ada sambungannya. Lah kalau gak ada rasulnya, ada gak wasilahnya? Lah kalau wasilahnya gak ada gak kitab qadimnya? Ada gak Allahnya? Maka seperti zaman ini ya, orang sudah gak ada mengakui rasul gak? Ya betul ya? Ayo sekarang saya tanya, apakah kau pernah ada cocotnya ulama atau kiai atau Ustadz Gus Buya Habib yang menyampaikan zaman ini ada rasul? Ada nggak? Tidak. Lah kalau nggak ada rasul, kira-kira bisa kenal Allah? Tidak. Bisa nyambung lewat wasilahnya? Tidak. Akhirnya apa? Agama menjadi karangan bebas, betul nggak? Kau wabah cita agama, kau waya gaya. Masya Allah, ala muhabbah, taek, taek loh. 1, 2, 3. Taek. 1, 2, 3. Taek. 1, 2, 3. Taek. Tepuk pramuka. Masya Allah ya. Loh, masya Allah ini kamu ini nongol. Masya ulama kayak Ustadz Gus Buya menang salah tak jamin. Mau menang cep loh, jepiping Mr. TM. Karena apa? Konangan. Ilmu nih, saku kirang. Ya. Ilmu nih Habib. Saku kirang. Kayak Ustadz Gus Buya Habib. Saku kirang. Kita itu loh. Ngalih kabeh ya. Ya. Nek Nabi Muhammad itu sopan wonge karena beliau Rasulullah, betul gak? Lah Mr. Teman gak nabi. Aku tahu ngaku nabi? Enggak. Ngaku rasul? Ngaku mursyid? Ya bebas ya toh. Wong aku gak nabi, gak rasul, gak wali, gak mursyid, gak ya gak? Aku mau janji taek boleh gak? Ya saya ngaku. Ya toh? Aja mau protes ya toh. Wong aku gak pernah ngaku nabi dan rasul dan mursyid, ya gak? Jadi ngaku wujud Allah, pernah gak aku ngomong itu? Oh, so digendeng gitu ya. Fitnah tok ya dik. Ya. Pak polisi ku dasare barang bukti dik, ora kok cerita omongan. Nek ngomong konang tambah keliru pasal kowe kena akeh kowe pasalmu itu. Wis meneng wae lho le, gak usah kakan cocot gitu. Gitu ya. Aku oleh gak bersyariat agama Islam? Ya boleh oh. Nabi Muhammad zaman itu gak bersyariat agama Nasrani kok. Boleh gak? Boleh. Enak toh? Tapi nek nok lingkungan Islam ya gawe cara Islam, ya toh? Nah, syariat Islam ora oleh dirubah. Kan omah dhewe kan ora apa-apa toh? Dan aku gak mengajarkan syariat anyar toh? Enggak toh? Ayo, Pak Tamin pernah gak saya ajari sholat subuh 3 rakaat? Enggak ya. Lah Isya berang rakaat sih? Piro 5? Piro? 4 siji. Oh iya papat. Ya. Lah magrib ping piro? Piro rakaat? Ya Allah pintere. Kon asar piro rakaat? Ya papat. Po winter. Ya Allah. Lah nek subuh? 2. Loh, isi apal kabeh luar biasa. Tepuk tangan. Ya Allah. Tua si apal e. Rakaat salat, jos Nggo ngene iki sinyir kok. Ya tak pancing gitu. Enak mancing wong goblok lho ya. Sumbu pendek itu. Dipancing mek geni, bluk langsung meletuk gitu. Jadi gitu ya. Ternyata gurunya Nabi Muhammad, guru Zahir yang termasuk adalah seorang pendeta Nasrani. Saya tanya, tapi apakah Nabi Muhammad belajar syariat Nasrani? Membaca kitab Injil? Tidak loh. Tetapi kedatangan Nabi Muhammad, Rasul Muhammad ternyata sudah ada kabar di dalam Injil. Bahkan yang membenarkan kerasulan Muhammad adalah seorang pendeta Nasrani. Betul gak? Tepuk tangan untuk umat Nasrani. Tapi umat Nasrani sing berwasilah, gitu. Nek umat Nasrani goblok kepada ulama goblok, gitu. Mudah-mudahan umat Nasrani ketemu wasilah di sini ya. Amin. Kepada guru wali mujiz kita ya. Amin. Kepada Roh Kudus zaman ini ya. Amin. Masya Allah.
kepada waris estafet silsilah Rasulullah Muhammad ya. Yang ternyata Rasulullah Muhammad ternyata termasuk berguru kepada guru zahir seorang pendeta dan imam seorang Nasrani. Ngono kok gayane. Islam tak bener, Nasrani salah. Hei, nabimu iki lho ya, belajare nang pendeta Nasrani lho. Apa gak izin gue? Ya apa gak? Nah, tapi ingat ya, bukan belajar sarengate, gitu. Ya apa gak? Tapi belajar ilmu hakikat. Nah, saya tanya, di kampus Salim Ma'rifat mengajar ilmu syari apa hakikat? Hakikat. Nah, nok kene rasa bahas sarengat. Paham ya? Paham. Gak usah kemelinti. Nabi begitu ya? Nabi belajar sarengat apa hakikat? Hakikat. Makanya lewat baiat, ya Pak? Nah, belajar sarengat lewat moco Injil, Taurat, Zabur, betul gak? Ngaji kupluan ngono none mondok none pondoke wong Nasrani atau Yahudi, betul gak? Ternyata gak ono ya. Ternyata Nabi Muhammad belajar ilmu hakikat dhisik, betul gak? Pada gak dengan Anda dari sini? Pada bahasanya pada, Pak. Pada? Jeketek pada semuanya gak? Ya gak? Alright? Right. Understand? Understand. Gampang ya. Bahasa Arab sanil gitu. Bahasa Inggris sanil ya gak? Gampang gitu. Nek nggur murti bisa tem, wah gak ono lawane ya gak? Betul gak Bang Aldi? Lah aku nyocot medsos ya, 3 tahun gak ada yang bisa gak ada yang wani nongol. Pada tak picek janjuk mau weneng kabeh. Aneh gak Pak Tamin? Aneh lho. Tak persilahkan lho. Sak mui-muine lho, aku cekelen aku salah lho. Itu. Kono jo meneng. Kalau kamu statement katanya yang menyampaikan ada Rasul setelah Nabi Muhammad itu adalah aliran sesat loh. Aku ngomong. Lah jelas loh. Yo cekelen aku iki lho. Oh mari diadu, ono gak ayate lho. Apa gak izin gue mui? Itu. Ya kan? Apa gak izin gue? Jare gak ono Rasul ayate ono atau bahasa 128 lho. Tak omongno. Bukan itu. Berhubungan dengan Allah wajib lewat wasilah Al-Maidah 35. Bukan ayate. Ojo mbidek kayak beberapa negara ya. Mudah-mudahan mui tersadarkan ya, amin. Mudah-mudahan bangun dan tidur, amin. Mudah-mudahan masuk ke alam nyata MUI-nya menjadi MUI yang beneran, amin. Yang benar-benar menjaga mengayomi agama Islam ini dengan sebaik-baiknya, amin. Orang kok ngelamun, amin. Orang kok ngayal, amin. Orang kok apa ya? Fata Morgana, ya amin. Ya, oke ya. Ujung sana cocok. Ujung sana cocok. Sana cocok. Cocok. Oh, keliru aku ya. Ya Allah keliru. Antara cocok cocok kok mirip ya. Percuma ya. Nek aku ngomong gak ono lawane ya. Males aku. 3 tahun gak ono musuh taek ini lho. Gak ono lawane musuh taek kabeh ya. Wis ngono ya. Wis cukup ya. Cuma gak ono musuhne iki. Apa musuhne meneng kabeh ya. Nyinyir akeh ya. Anak murid-murid keplak indasi kabeh ya. Ngono ya. Gak ono situ gak ono lho. Aneh gak iku? Aneh. Ya oke. David Saguna goreng ya. Nah, tugas kalian itu goreng ya. Urai apa? Angkat ya tema-tema bahasan setiap yang hangat-hangat kuku ini ya. Ya gak? Ngeri-ngeri sedap ya gak lho? Ya gak lho? Lho mui lo menengai, pada kok ini mui menengai, ulama ke Ustaz menengai, bidek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk pramuka. Belajar gendeng apa ya?